Orang yang kena santet mengalami penyakit yang tidak diketahui penyebabnya, datang tiba-tiba dan bersifat kronis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Bang Deka. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang santet dan ciri-ciri orang yang terkena santet. Perlu kalian ketahui, santet adalah upaya seseorang untuk mencelakai bahkan membunuh orang lain dari jarak jauh dengan menggunakan ilmu hitam. Santet biasanya dikirim secara gaib menggunakan media rambut, foto, tanah kuburan, boneka, paku, kembang, dan lain sebagainya. Dari sejumlah sumber, santet atau ilmu hitam telah dipercaya oleh masyarakat sejak berabad lalu. Mereka percaya penyakit yang menurut mereka tidak jelas asal muasalnya adalah akibat santet. Masyarakat yang percaya orang yang kena santet mengalami penyakit yang tidak diketahui penyebabnya, datang tiba-tiba dan bersifat kronis. Saya atau tidak, ilmu santet masih sering digunakan di Indonesia oleh sebagian banyak orang untuk mencelakai orang lain dari jarak jauh. Santet seringkali digunakan seseorang untuk membalas dendam sakit hatinya, atau bahkan untuk memenangi persaingan dalam pekerjaan. Orang yang terkena santet akan menderita selama hidupnya, bahkan akan berakhir hingga kematian. Jadi demikian sedikit pembahasan tentang santet. Jadi selanjutnya saya akan bahas ciri-ciri orang yang terkena santet. Jadi ciri-cirinya ini apa yang saya alami sendiri dan saya tangani. Jadi ciri-ciri orang yang terkena santet itu biasanya pertama sakit mendadak. Jadi nggak ada penyebab apa-apa, tahu-tahu langsung sakit. Dan juga sakitnya itu biasanya terasanya itu pas lagi mau maghrib, itu paling sering terjadi. Jadi kalau misalkan mau menjelang maghrib, biasanya anggota tubuh badan kita tuh kayak yang terkena santet itu tiba-tiba sakitnya luar biasa gitu. Bagi contoh, jadi sebelumnya di video sebelumnya saya pernah bikin tentang kejadian pertama kali melawan ilmu santet. Jadi ini saya ambil contoh dari kejadian yang menimpa ibu saya sendiri. Jadi datangnya itu pas menjelang maghrib. Yang dihajar itu di area belakang sini, di area pinggang. Jadi setiap mau maghrib itu rasanya sakitnya tuh bukan main gitu kan. Jadi biasanya datangnya tuh di jam-jam tertentu. Teman-teman kalian semua yang
merasakan hal seperti yang saya ceritakan, saya harap lebih berhati-hati lagi. Jadi saya bukan bermaksud menakut-nakuti atau gimana, ya cuman memberi saran aja. Kalau misalkan di jam-jam maghrib atau jam 10 biasanya tuh orang yang terkena santet tuh biasanya langsung sakit mendadak gitu kan. Jadi buat antisipasi aja sih, di jam-jam tersebut pikiran kita jangan kosong. Kalau bisa kita selalu bersolawat atau beristighfar supaya kita dijauhkan dari hal-hal kayak gitu. Biasanya awal-awal mau kejadian atau mulai kejadiannya itu biasanya sakitnya tuh jarang-jarang. Nanti setelah 2 hari atau 3 hari ke depan biasanya tuh sakitnya terus menerus gitu kan. Makanya harus lebih waspada lagi. Kalau misalkan teman-teman sekalian ada yang mempunyai ciri-ciri kayak gitu, sakit kayak gitu, dan ciri-ciri selanjutnya itu diperiksain di dokter, biasanya nggak ada penyakitnya gitu kan. Padahal kita udah sakit di bagian, misalkan di bagian perut apa nggak enak badan gitu kan, tau-tau diperiksain ke dokter nggak ada penyakitnya sama sekali. Itu juga termasuk dari ciri-ciri orang yang terkena santet. Soalnya ada juga, saya ambil contoh dari orang yang saya tanganin ya belum lama ini. Jadi beliau itu udah diperiksain kemana-mana, udah diperiksain pokoknya di tempat atau di rumah sakit yang paling bagus buat ngecek anggota tubuh sampai dicek semuanya. Pas dilihat dari hasil pengecekan tersebut, seluruh anggota tubuh tuh nggak ada penyakitnya sama sekali gitu kan. Padahal setiap malam yang dirasa tuh perutnya kayak panas, terus kayak dicekek begitu. Terus ini mulai antisipasi juga kalau teman-teman mengalami hal tersebut. Kalau bisa sih menghubungi orang-orang terdekat yang paham sama hal kayak gitu. Jadi siapa aja yang dekat di tempat teman-teman sekalian, biar cepat ditanganin. Soalnya kalau misalkan terlambat, biasanya amit-amit itu kebanyakan ada yang nggak ketolong begitu kan. Makanya kalau ada ciri-ciri yang kayak saya ceritain tadi, apa salahnya mencoba? Lagi pula saya dulu sempat percaya nggak percaya tentang kayak gitu, tapi setelah saya melihat sendiri, saya ngalamin sendiri, saya akhirnya percaya bahwa santet atau ilmu santet itu emang beneran ada, nyata. Jadi mungkin teman-teman yang nggak percaya mungkin karena belum pernah ngerasain aja ya. Semoga aja sih jangan nyampe kan. Pokoknya kalau ada ciri-ciri tersebut, apa salahnya kita berusaha buat kesembuhan kita juga. Tapi tetap kita berdoanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang-orang yang mau buat itu hanya buat perantara aja. Jadi cukup sekian video kali ini, semoga ada manfaatnya. Saya mohon maaf bila ada tutur kata bahasa saya yang menyinggung teman-teman sekalian dan pihak-pihak tertentu. Cukup sekian dari saya, Bang Deka.